Alright, welcome di playlist Profitable or Not. Jadi di sini di playlist ini kita bakal ngecek strategi yang kita temuin di internet, di sosial media, atau juga di jurnal itu profitable atau enggak dengan cara kita backtest selama minimal 1 tahun sampai 10 tahun. Kemudian setelah kita tahu hasilnya, kita mencoba optimasi. Apakah ini bisa dioptimasi menjadi lebih baik atau malah kita tidak bisa optimasi dan strategi itu unprofitable. Oke, kita mulai dari metode yang pertama yang dimana dia bilangnya nggak ngelihat chart tapi tetap profit. Ya gue gak ngerti lah, di TikTok tuh memang manusia-manusia luar biasanya banyak. Tapi setelah gue telah lagi, mungkin dia tuh buy di jam tertentu dan dia exit di jam-jam tertentu. Jadi dia cuma buka di jam tertentu, buy, kemudian dia buka lagi untuk exit. Itu adalah hal yang paling memungkinkan. Kemudian gue backtest secara manual. Dari teori yang tadi gue bilang, maka kita hanya perlu nekan di jam-jam tertentu dan exit di jam-jam tertentu. Kemudian gue backtest lah dari jam 8, jam 9, jam 10 secara manual. Gue ketemu kalau misalnya paling bagus itu secara manual itu di jam 10. Jadi gue contohin ya. Kita entry jam 10 di sini, exit-nya jam 10.15. Berarti di sini 10.15. Sini kita dapat sekitar 20 pip di sini, 30 lah. Nah, kemudian di hari Selasa kita entry lagi jam 10. Set exit jam 10.15. Lumayan di sini. Kemudian di hari Rabu kita entry jam 10, exit-nya 10.15. 10.15 berarti di sini. Oh, di sini. Set. Oke, hari Kamis kita SL, sini buy. Kita bukan SL sih, minus lah. Sini kan SL yang nggak ada. Kemudian di sini kita buy. Atau banding sini. Nah, tapi menurut gue ini tuh benar-benar kayak main judi lah. Nah, kita perlu ngelihat backtest ini selama minimal banget selama 30 hari, 90 hari, dan setahun. Kemudian gue buatlah skrip strateginya biar bisa kita backtest di trade view secara langsung. Dan akhirnya gue buat trading strategi skripnya biar kita bisa backtest langsung di XAUUSD tanpa manual lah, bisa otomatis. Sini udah kelihatan kalau misalnya kita entry jam 22 di sini, 22, sini 22, exit-nya di jam 20.15. Exit-nya jam 20.15 di sini. Oke, di sini juga yang hari kemarin juga yang tadi kita loss, di sini entry. Oke, entry jam 22, exit-nya di jam 22.15 di sini. Oke. Kita menggunakan fixed lot 1 lot sebagai contoh. Kemudian di sini entry jam 22, kemudian exit-nya di jam 22.15. Oh, di sini. Entry 22.15 di sini. Oke. Kemudian ini juga di sini juga kita entry jam 22, exit jam 22.15. Oke. Kita langsung lihat hasilnya. Selama 7 hari kita profitable, profit 2.700. Kita lihat di 30 hari minus. Oke, 90 hari minus, 365 hari minus. Nah, yang gue penasaran, gue yakin semua trading strategi itu bisa kita optimasi menjadi profitable. Walaupun gak profitable, ya minimal banget BP lah. Nah, akhirnya gue buat IE untuk mencari jam berapa kita entry, jam berapa kita exit, dan filternya pakai apa aja. Nah, kira-kira untuk mencari yang paling optimize atau yang paling bagus, itu gue mencari dari jam 2, sini jam 2, jam 14, 2 WIB, sampai jam 23 dengan masa hold dari 5 menit sampai 254 menit. Kemudian ada yang pakai bias dan ada yang nggak pakai bias. Ada juga yang revert, artinya kalau misalnya candle hari sebelumnya warna hitam, kita bisa buy, atau hari sebelumnya hijau, baru kita bisa buy. Kemudian gue menggunakan fixed lot, lalu ada emergency SLTP, kemudian ya ini DST-an lah. Ini supaya waktunya sama kayak trading view. Dan akhirnya hasil optimisasinya keluar seperti ini. Oke. Udah jelas banget. Ada yang untungnya berapa nih? Ada yang untungnya 15.000, ada yang untungnya 11.000, 13.000. Di sini juga ada drawdown-nya. Terus ya segala macam ada di sini. Tapi ini nggak bisa semuanya kita pilih. Kenapa? Karena ada beberapa yang error. Contoh yang ini. Masa selama 5 tahun cuma ngambil 5 trade doang. Kemudian ada drawdown-nya gede banget. Terus ada profit factor-nya. Profit factor-nya tuh ya kan nggak masuk akal 300. Rata-rata profit factor itu yang bagusnya itu 1 sampai 2. Lebih dari 2 gue bilang itu strategi overfit. Oke, setelah kita mengoptimasi menggunakan IE, kita mendapatkan top 3. Yang pertama, itu kita ngeholdnya 8 menit dan menggunakan mean reversion bias. Itu nanti gue jelasin, tapi kita lihat dulu hasilnya. Ini yang pertama. Oke, yang pertama itu hasilnya seperti ini untuk 365 harinya. Kemudian yang kedua, kita holdnya 23 menit. Itu juga entry sama di jam 10 menggunakan bias mean reversion. Nih, oke. Kemudian yang ketiga, itu kita entry jam 6. Holdnya kalau nggak salah sekitar 96 menit dan hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke trading plan lengkapnya. Oke, untuk trading plan-nya, trade plan yang pertama yang menghasilkan hasil 12.000
USD ini atau kenaikan sekitar 123%, itu yang pertama kita lihat apakah daily candle itu sebelumnya hitam. Oke, kalau misalnya hitam kita entry di jam 10 dan kita hold selama 8 menit. Tapi kalau misalnya dia hijau, ya kita nggak entry, kita tunggu dia hitam. Kita lanjut ke trading view biar kalian lebih paham. Contoh trade dari trading plan yang pertama yaitu adalah ini. Jadi dia entry di jam 10, exit jam 10:08. Gimana cara dia entry? Jadi dia entry itu harus daily candle sebelumnya. Ini daily candle sebelumnya di sini. Di sini itu harus hitam. Sini hitam, maka dia entry. Sini. Tapi yang kemarin ya, di sini itu jam 10 dia nggak entry, jam 10 di sini dia nggak entry. Kenapa? Karena ini hari Kamis ya, lihat nih hari Kamis di bawah, ini hari Kamis. Karena di hari Rabu itu dia candlenya itu warna hijau. Nah di sini kan warna hijau nih, maka di sini dia nggak entry. Di sini juga nggak entry. Kenapa? Karena di sininya warnanya hijau. Di sini dia baru entry di hari Selasa. Kenapa? Karena hari Seninnya itu candlenya warna hitam. Kita lihat ya. Nah entry kan dia di sini. Oke, tapi di hari Senin ya, kita lihat di hari Senin apa dia entry. Oh, tadi kita lihat di entry. Di hari Senin dia entry, di sini dia entry karena dia sebelumnya candlenya warna hitam. Apakah di hari Jumat dia entry? Seharusnya tidak. Kenapa? Karena ini warnanya warna hijau. Kita lihat di hari Jumat harusnya dia nggak entry, nggak kan? Nggak ada entry di sini. Kenapa? Karena candle di sini itu warnanya hijau. Kira-kira itulah yang dimaksud dengan daily candle sebelumnya warna hitam. Jadi ketika daily candle sebelumnya warna hitam, kita bisa entry hari ini dengan entry di jam 10 dan exit di jam 10:08. 22:08 kita exit, 22:00 kita entry. Hasilnya performance-nya seperti ini hasil grafiknya dengan profit vector 1,4. Kemudian trading plan yang kedua itu masih sama, kita menggunakan daily candle sebelumnya itu warna hitam. Kita bisa entry di jam 10 tapi kali ini holdnya itu 23 menit, bukan 8 menit tapi 23 menit. Dengan hasilnya seperti ini. Kemudian trading plan yang ketiga itu daily candle-nya warna hijau sebelumnya. Jadi ketika daily candle sebelumnya warna hijau kita bisa entry, tapi kalau daily candle sebelumnya warna hitam kita nggak bisa entry. Dengan durasi hold itu 96 menit. Yang tadi awalnya 8 menit, 23 menit, sekarang kita 96 menit lebih lama. Dan kita entry bukan jam 10 tapi jam 18 atau jam 6 sore WIB ya. Nah, bila dilihat di sini itu grafiknya tuh ya lumayan lah dengan profit vector yang lumayan, tapi di sini drawdown-nya berbeda. Di sini kan total PNL-nya atau keuntungan bersih kita itu 12,3 ribu, drawdown 8 ribu, tapi yang kedua itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena profit bersih kita 20 ribu, drawdown-nya 7 ribu. Ini gue suka dengan profit vector 1,6 ini bagus, dan ini itu PNL-nya 23 ribu, drawdown-nya 19 ribu. Jadi ya tinggi sih, tapi drawdown-nya juga tinggi. Profit vector-nya ini paling kecil. Jadi saran gue, kalau misalnya kalian mencari trading plan, itu gue saranin yang kayak seperti inilah. Di profit vector tinggi, profitable threshold juga tinggi, drawdown juga kecil, nggak parah banget, tapi PNL juga gede. Alright, mungkin itu aja video pertama dari Profitable or Not, dimana kita bakal membacktest banyak metode menjadi dia baku, dan gue bakal backtestnya minimal 1 tahun sampai 10 tahun. Dan kalau misalnya kalian pengen belajar trading dari nol, bakal ada bootcamp di Discord gue, dan ini bakal diadain 1 bulan sekali, gue usahain 1 bulan sekali. Kalau misalnya kalian tertarik, silahkan masuk Discord. Dan kalau misalnya kalian punya metode yang pengen gue backtest, ya silahkan komen di bawah. Gue bakal backtest minimal 1 tahun, maksimal 10 tahun. So, I'm Yuti and see you guys in the next video. Goodbye.